pengantar manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Asim Akbar. Di semester ganjil ini saya dipercayakan untuk membawa mata kuliah pengantar manajemen. Jadi selama 14 pertemuan ke depan kita akan membahas apa itu manajemen. Yang pertama itu nanti kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang RPS dulu. Sampai mana sih ketika kita nanti selesai membahas mata kuliah ini, apa yang harus kalian kuasai dari mata kuliah pengantar manajemen. Sebentar saya akan tunjukkan RPS-nya. Oke, jadi di sini dikatakan pengantar manajemen. Dilihat di situ bobot SKS-nya itu ada 3 SKS, di mana semester 1. Nama dosen pengampu saya yaitu Asim Akbar. Yang pertama capaian program studi yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu saya akan menunjukkan capaian lulusan ketika teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, di sini ada CPMK. Bisa kita lihat semua, setelah mata kuliah ini selesai, diharapkan mahasiswa mampu mengerti definisi manajemen menurut pemahaman mereka, sehingga capaian kompetensi tersebut dari mata kuliah ini. Yang pertama, definisi manajemen. Yang kedua, di situ dikatakan menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsi manajemen. 3, ada tugas-tugas dalam tingkat manajemen. Keempat, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Yang kelima, menerapkan fungsi manajemen dalam tugas yang diemban. Jadi maksudnya yang pertama itu secara tidak langsung teman-teman kan sudah melakukan kegiatan manajemen. Nanti setelah saya menyelesaikan penjelasan RPS ini, kita masuk kepada dari pengantar manajemennya. Yang kedua, menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsi manajemen. Jadi kalau orang pernah bilang right man in the right place, nggak mungkin kemampuan seorang atlet renang disuruh untuk ikut lomba lari. Begitu juga atlet lomba lari disuruh ikut lomba berenang. Tuh yang dikatakan poin kedua itu. Selanjutnya, mengerti tugas dalam tingkat manajemen. Nah, nggak mungkin biasanya masyarakat dia misalnya clean service tiba-tiba disuruh mengambil keputusan untuk kebijakan berhenti. Kira-kira paham nggak deh nanti? Kan sulit karena berhenti ada pelatihan segala macam. Yang keempat itu, yang kelima, menerapkan fungsi manajemen dalam tugas yang diemban. Nanti ketika nanti kalian sekolah jadi manajer itu kalian tahu si Maya ini kemampuannya di mana, si Manda kemampuannya di mana, dan lain sebagainya. Oke, nah secara singkat mata kuliah ini pengenalan dasar mengenai manajemen. Makanya kata-katanya ada mata kuliah pengantar manajemen. Definisi manajemen dan pengembangan fungsi dari manajemen serta kelompok yang berkaitan dengan manajemen. Jadi semuanya tentang manajemen. All in itu tentang manajemen. Tapi karena ada mata kuliah itu pengantar manajemen, makanya dari dasar. Karena ada manajemen keuangan, berarti pengelolaan keuangan, manajemen pemasaran, pengelolaan pemasaran. Ini pengantar manajemen. Pure manajemennya saja. Oke, kita masuk ke materi. Oke, pengantar manajemen ya. Nah, kita masuk ilmu administrasi itu dikatakan dari bahasa Latin ad atau ad, yaitu pemberian atau jasa bantuan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan administrasi yang artinya melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sekarang kan segala sesuatu misalnya kita bilang, Pak, saya beli bakso tuh dilayani secara baik. Misalnya mau pesan berapa kok Mas? Bakso yang mana? Itu istilahnya servis ya, lip service gitu. Jadi itu bisa dikatakan administrasi. Cuman kan sejauh ini secara umum yang kita tahu itu administrasi itu kan kantoran segala macam kan. Nggak ada istilahnya untuk fotokopi itu ada administrasinya, enggak. Sebenarnya semuanya sama, cuman berasal dari bahasa Inggris itu administration. Nah, di sini dikatakan menurut Ferianto dan Triana, administrasi itu keseluruhan proses kerjasama
antara dua orang atau lebih. Berarti kalau dikatakan kerjasama itu ketika satu orang itu bukan dikatakan kerjasama. Kenapa? Karena apa? Kerjasama itu hanya bisa dikatakan kerjasama ketika dua orang saling bekerja. Kalau satu single, ngapain? Mau kerjasama sama siapa? Nggak ada, kan nggak bisa kan? Jadi dikatakan kerjasama itu dua orang atau lebih, ya. Untuk apa? Fungsinya itu sama, tujuan tertentu. Kan nggak mungkin tujuan saya misalnya ke Medan, tujuan kalian ke Banda Aceh. Tapi kita naik bus yang sama, kira-kira bisa nggak? Karena tujuannya berbeda, ya. Selanjutnya kita masuk tentang dua orang atau lebih dari tujuan, tugas yang akan dilakukan. Nah, di sini ada poin-poinnya, sarana dan prasarana. Kita lihat satu-satu. Nah, kita masuk ke manajemen dulu. Manajemen itu dari kata to manage, artinya mengatur atau mengelola. Jadi teman-teman pernah nggak merasa sudah melakukan kegiatan manajemen, mengatur atau mengelola? Pernah ya? Karena tanpa kita sadari kita sudah melakukan. Misalnya teman-teman nih masuk jam 1:30, jam 1 tuh udah mengatur. Nanti jam 1 aku siap-siap mau ke kampus, pakaian, berdandan segala macam. Misalnya kampus kosannya deket nih di sebelah, misalnya gitu kan. Oh dari kosan ke kampus paling 5 menit. Jadi jam 1:25 atau jam 1:20 aku sudah bisa OTW atau aku udah bisa jalan ke kampus. Dipastikan tidak telat gitu ya. Nah, jadi kalau manajemen dari pengertian teori, proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan sebagai kemampuan untuk keterampilan yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Di situ dikatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan. Kenapa penyelenggaraan berbagai kegiatan? Kenapa nggak disebut penyelenggaraan kegiatan saja? Kenapa ada kata-kata berbagai? Kalau teman-teman boleh tahu. Lebih dari satu. Oke, berlebih dari satu. Kenapa? Jadi kalau misalnya teman-teman tadi melihat di awal, to manage, mengelola, administrasi itu kan apa saja. Jadi berbagai kegiatan. Semua kegiatan itu ada pengelolaan. Misal ternak kambing gitu. Jam berapa kambing itu dilepaskan untuk makan siang? Jam berapa kambing itu paginya dikasih makan? Jam berapa kambing itu misalnya dimandikan? Kan ada. Oke, setelah itu kita di kantor. Jam berapa waktu istirahat? Jam berapa mulai kelas? Jam berapa jam pulang? Berarti kan berbagai kegiatan. Bukan hanya di kantor saja yang ada manajemennya, tetapi di semua kegiatan. Makanya di situ katanya berbagai kegiatan dan rangka penerapan tujuan. Tujuannya apa yang kita capai? Sebagai kemampuan untuk atau keterampilan yang menduduki jabatan manajerial. Nah, jadi di sini dikatakan manajerial itu si manajer itu yang menentukan. Kan nggak mungkin saya Pak datang jam 8, sampai jam 11 saya pulang. Nggak dimarahin enggak, karena yang menentukan jam datang jam pulang kan sendiri. Pernah nggak gitu bekerja? Nggak, makanya ada kata-kata manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan kepada orang lain. Kegiatan orang lain. Bisa nggak saya Ibu Wardayani sebagai pimpinan di kampus ini kerja sendiri? Nggak ada prodi, nggak ada akademik, nggak ada pemasaran, nggak ada student care center, bisa nggak? Di hire orang, direkrut orang. Tujuannya kan sama kan? Untuk melakukan pendidikan yang baik dan dapat mengelola semua kegiatan. Melalui siapa? Melalui prodi, melalui akademik, melalui marketing, melalui student care center, melalui BBNE. Kan nggak mungkin Bu Cici itu semua dipegang jabatan itu. Makanya disitu dikatakan kegiatan orang lain. Kenapa? Ada berhubungan dengan orang lain, kita punya tujuan sama. Ya. Oke, setelah itu nah, ada levelan-levelan posisi di manajemen. Nah, kita lihat. Yang pertama itu ada top management, yang kedua itu middle. Udah biasa kalian dengar ini, middle management. Yang ketiga itu low management, manajemen lini pertama.
biasanya kita cerita dulu di atas ya. Di sini itu dikatakan top manajemen bertanggung jawab terhadap perusahaan secara menyeluruh. Pimpinan tertinggi, pimpinan puncak, mulai dari depan pagar sampai ujung gudang sampai lantai teratas, itu pimpinan yang mengelola. Selanjutnya itu ada manajemen menengah middle. Nah ini dia bertanggung jawab di tiap divisi. Kebetulan kita kampus ada kaprodi, ada marketing, ada student care center, ada PBNT, ada LPPM, penelitian pengabdian kalian. Masing-masing itu merupakan posisi middle manajemen. Mereka bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap posisi mereka masing-masing, divisi mereka masing-masing. Misalnya kan, melaksanakan tujuan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer lini pertama dan karya operasional. Ketika saya misalnya jadi kaprodi kan nggak bisa ya, misalnya buat absen mahasiswa saya, nanti majelis mahasiswa saya kan pasti menurunkan turunan pekerjaan saya itu ke bawahan saya. Begitu juga divisi-divisi lain. Begitu juga top manajemen itu menurunkan pekerjaannya itu kepada middle manajemen atau manajemen menengah. Setelah itu manajemen menengah mengerjakan sesuai job desk-nya, apa yang menjadi tanggung jawab dan pengambil keputusan dia yang tidak diturunkan ke bawah. Kak Putri yang kemarin berabsensi. Setelah itu mendata mahasiswa sampai nggak datang 3 minggu berturut-turut. Nah, itu dipanggil mahasiswanya suruh ke prodi. Yang mengerjakannya apa? Akademik kan? Saya kan yang bersih, mana mahasiswa ini Pak, datang jam sekian. Karena mungkin saya cari dan satu ini, saya nanti besok kamu datang ya ke kampus, ada masalah yang harus bahas kan enggak? Lini pertama, walaupun di divisi saya, kenapa saya menurunkan kegiatan saya itu ke lini pertama dan karya operasional? Saya asing dikatakan karya operasional enggak? Karya operasional juga. Kenapa? Buat jadwal perkuliahan, memilih dosennya siapa, membuat kelasnya siapa. Setelah itu saya kasih ke manajemen lini pertama. Ini kelas, ini jumlah mahasiswanya, ini nama-nama dosennya, buat sistem. Setelah itu apa? Nabil input di sistem sekarang. Kelas manajemen, pengantar manajemen, kelas kabar, start 13.30 sampai 15.00. Mahasiswanya siapa? Kalian lah satu semua input. Kenapa ketika kalian mungkin mahasiswa nama mata kuliah kan langsung masuk ke kelas masing-masing kan? Itu diinput dulu semua. Jadi bukan langsung dilempar mata kuliahnya, setelah itu kalian kan lihat tuh nanti kemana-mana kelas. Kalian input, oh nama si Lenta, si Haikal, 3 kiri C ya, 3 kiri C, 3 kanan C, input 3 kanan C. Nah ketika Haikal masuk ke akun itu, klik mata kuliah semester 3 apa? Oh itu langsung masuk otomatis ke kamarnya. Jadi ibaratnya kamar-kamarnya gitu. Ketika apa? Ketika kalian klik nanti masuklah ke selain masing-masing. Habis ini paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan langsung silakan. Ada nggak perbedaan manajemen itu dengan kepemimpinan? Manajemen? Dengan kepemimpinan. Oke. Kalau kepemimpinan itu siapa kali? Kelas? Randy. Oke. Nah, bedanya begini. Kalau manajemen itu sistem pengelolaan, kalau kepemimpinan itu orangnya, karakternya. Seseorang layak nggak jadi pemimpin ketika kerjanya nggak bagus? Enggak. Manajemen itu berjalan, tapi tidak bagus manajemennya. Kenapa? Pemimpinnya tidak bagus. Ibaratnya gini, bagus pun pemain bolanya 10 orang itu, tapi kalau kipernya nggak bagus, tetap nggak bagus. Nah, jadi kalau kepemimpinan itu gaya mengelola orangnya, kalau manajemen itu pengelolaannya, dikelola. Jadi leader, pemimpin dan manajemen itu selalu berkaitan. Nggak mungkin di sini di suatu organisasi tidak ada pemimpinnya. Makanya kan kata istilah itu kan kayak anak ayam kehilangan hidupnya, pernah nggak kata-kata? Buyar semua kan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, satu ke depan, satu ke belakang, satu salto, gitu. Karena itu tidak ada pemimpinnya. Maka leadership, leader dan pengantar dan manajemen itu erat kaitannya. Maka nanti kan ada semester 3 semester 5 ada mata kuliah leadership. Saya lupa tapi itu yang pasti ada. Leadership itu untuk melatih individu-individu. Kalau manajemen itu sistem. Ketika misalnya sistemnya sudah jalan, leadernya hanya menjalankan saja. Tinggal gaya leadernya baik atau enggak menjalankannya.
Ketika gaya leadernya baik, menjalankannya baik, manajemennya berjalan. Ketika buruk, ya buruk. Misalnya nanti leadernya telat selalu. Sistem sebenarnya sudah bagus nih. Masuk pemimpin baru misalnya, telat mulu. Yang lain telat, malas-malasan. Yang dia awalnya manajemennya ini, tim manajemennya bagus, tiba-tiba jadi buruk kan? Efek apa leader? Ada nggak Pak leadernya bagus, tim manajemennya buruk? Ada juga. Tapi kan idealnya manajemennya bagus, leadernya bagus. Supaya apa? Tujuan bersama organisasi ini terjalankan, tercapai, semua terpuaskan. Misalnya pemilik puas, keuntungan besar. Pimpinan atau kita bilang manajer puas, tercapai target dia, nggak dipecat. Karyawan puas, dapat bonus. Kenapa? Keuntungan perusahaannya besar. Terpuaskan nggak semua? Setiap divisi terpuaskan semua. Kenapa? Tujuannya sama. Randy sama Haikal satu di satu sampan. Randy hadap ke kiri, Haikal hadap ke kanan, masing-masing gaya ke sampan. Jadi gimana? Apa yang terjadi? Jalan nggak sebenarnya? Enggak kan? Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Salah-salah kembali. Tapi coba Haikal dan Randy hadap sebelah kiri sama-sama. Gaya pencet. Balap, bisa balap kan? Itu tidak ada. Ya. Selanjutnya manajemen lini pertama, bertanggung jawab mengawasi karyawan secara langsung. Lini pertama itu berarti ada staffnya. Misalnya cleaning service, kan ada tuh supervisornya. Supervisornya itu bilang lini pertama. Nah, itu nanti ini kotor, bilang ruangan saya dari kemarin kok nggak dibersihin ya. Haruskah pimpinan puncak itu turun ke bawah bilang ke cleaning service? Harusnya gimana? Sampaikan kepada supervisornya. Pak Polan, ruangan saya nggak bersih. Kan cleaning service kemarin naik nggak ruangan saya bersih? Oh iya baik Bu, baik Pak. Saya pastikan dulu. Nah, supervisornya. Nanti nggak mungkin pimpinan itu ke dapur. Atau misalnya ke kamar mandi, mana ini yang mesin kamar mandi, kayak gitu. Kenapa? Mekanisme alur organisasinya seperti itu. Nggak perlu misalnya dia langsung ke paling bawah, langsung aja ke supervisor untuk menegur. Kalau baik ya dikasih pujian, dikasih reward. Kalau misalnya buruk ya diperingatkan. Karena semuanya ada SOP. Oke, selanjutnya caranya. Oke, di situ dikatakan tugas dari seorang manajer. Yang pertama itu menanggung beban dan tanggung jawab. Kalau nggak bagus nanti aku nggak kayak gitu. Jadi manajer itu dituntut untuk apa? Melakukan kegiatan manajerialnya dengan baik. Salah satunya apa Pak? Itu yang pertama, memilih orang-orang yang cakap di kemampuan individunya. Jagonya misalnya Niken, marketing, jualan. Jangan meniken itu letakkan keuangan. Bisa nggak niken Pak? Bisa, tapi belajar lagi lama. Tapi ketika niken diletakkan di posisi sebenarnya di marketing atau jualan, niken itu ibaratnya kita ngajarin ikan berenang. Mungkin nggak? Mungkin kan? Karena memang keahlian niken itu marketing, jualan, memasarkan. Ayo, saya letakkan di bagian operasional. Cek gudang, cek mesin, nggak mungkin. Karena dasar basic Ayu itu bukan bengkel, basicnya itu keuangan. Ketika saya letakkan di keuangan, Ayu udah paham. Setiap hari senyum aja, karena apa? Dia mampu, dia tahu. Ibarat kalian ujian, ketika ujian kalian tahu semua jawabannya. Kira-kira terbebani nggak kalian? Enggak kan? Nggak perlu lihat kiri, lihat kanan, lihat ini. Kan nggak perlu. Lihat aja, kacamata aja bersih. Tahu semua kan jawabannya. Kenapa? Udah paham. Nah, ketika misalnya nggak paham kan gelisah. Apalagi nanti yang ngawas Pak Freddy, Roji kalau masih ada. Gelisah duduk pun nggak tenang, makan tak kenyang, kata itu kan gitu kan. Nabil. Tapi ketika oke, mampu, paham, siapapun yang ngawas nggak peduli. Itu bisa jawabannya. Yang mau cepat keluar selesaikan langsung keluar. Kalau misalnya yang cepat santai ya.
15. Setelah itu dicek. Kenapa? Tahu. Nah, begitu juga posisi dari kegiatan manajemen itu. Ketika posisinya itu diisi oleh masing-masing orang yang berkompeten di bidangnya, harusnya manajernya itu aman posisinya dan targetnya itu atau tujuan itu pasti tercapai. Yang kedua, mampu menyeimbangkan antara sasaran, masalah, dan kebutuhan yang ada dalam organisasi. Jadi ingat, Pak, idealnya itu Pak, perusahaan itu harus ada masalah enggak? Menurut kalian gimana? Harus ada. Kenapa? Silakan jawab. Kenapa? Ya, silakan kita. Ada salah satu yang salah paham gitu Pak. Oke, salah paham yang lain? Biar ada konflik. Kira-kira konflik yang lain? Salah paham, ke konflik. Nah, oke, itu pertama. Yang kedua, kira-kira baik nggak kalau ada konflik di dalam organisasi? Baik, kenapa? Biar ada persaingan. Oke. Neta dan Desa, thank you. Jadi dua-dua tuh jawabannya benar. Begini. Kenapa? Yang pertama biar ada persaingan. Yang kedua ada motivasi. Haikal bermusuhan dengan Randy. Dua-dua kerjanya bagus. Haikal bagus perform, Randy juga bagus. Ketika Randy satu tingkat aja ketinggalan dengan Haikal, kira-kira apa yang dirasa Randy? Iri. Ingin menyanyi. Ya pasti iri. Iri dalam arti kata itu iri pekerjaan, bukan Haikal nggak perform, Randy nggak perform tapi mau macam Haikal nggak. Aku harus lihat lagi. Waktu kalah dari Haikal. Kayak gitu. Itu kan ada konflik namanya, tapi konflik positif. Jadi ingat ya, semua konflik itu jangan harus dihindari, tapi dikelola. Tugasnya siapa? Top manajemen. Dipacu aja si Haikal. Kalau kamu bisa ngalahin Randy Haikal, kamu saya kasih bonus sekian. Bilang juga sama Randy, kalau kamu bisa ngalahin Haikal, kamu saya kasih bonus sekian. Terpacu mereka nggak berdua untuk bekerja baik? Terpacu kan? Ternyata pada akhirnya nanti misalnya dua-duanya sama atau kalah sedikit ya, kasih aja sesuai capaiannya. Kan berarti kan mereka tetap dihargai, dikasih reward, dikasih penghargaan, diakui. Tahun ini the best Haikal dan Randy. Walaupun mereka masih berselisih individu, tetapi secara profesional, secara pekerjaan mereka jago. Terus kenapa? Gengsi kalah sama Haikal, kalah sama Randy. Saya dikatakan kalau di perusahaan-perusahaan yang lain itu dipajang gitu, manager of the month atau staff of the month, staff bulan ini, supervisor bulan ini. Kalau pernah kalian aja main ke showroom mobil nih kan, ada nggak foto sales of the month? Berarti bulan sebelumnya itu dialah sales yang menjual mobilnya paling banyak. Nah, gitu ya. Berarti kan ada penghargaan. Kira-kira bangga nggak? Pertama bangga. Yang kedua pasti dompetnya tebal. Pasti dong. Yang pertama dapat reward nih, dapat bantuan ya, biaya atau uang dari kantor kerja. Yang kedua kan kalau misalnya kita jual mobil itu, kan kita misalnya leasing kan dari leasingnya dapat. Misalnya satu bulan itu kita jual 30 mobil. Satu mobil itu kita misalnya dapat 2 juta aja, berapa itu? Dari kantor dapat, dari showroomnya kan, dari leasingnya dapat. Kira-kira senyum nggak tuh? Senyum kan? Senyum pasti, nggak tahu senyumnya kenapa, mungkin banyak uang. Tapi pasti itu, kenapa? Konflik itu dikelola dengan baik oleh si manajernya. Setelah itu dipacu mereka, bukan diadu kayak laga ayam, enggak, diadu kerjaannya. Ayo cepet-cepet, sampai bisa dapat ini, sampai bisa nanti dapat target saya kasih ini segala macam. Tujuannya apa? Sama, si pemilik mendapatkan keuntungan besar, si pekerja juga dapat keuntungan besar nggak? Kecuali si pemilik dapat untung besar, si pekerja setelah dijanjikan nggak diberi, itu melanggar aturan, melanggar aturan yang sudah diberikan, sudah diberitahukan. Itu paling langsung bisa itu kan? Tapi enggak senyum 10 juta. Sampai nggak senyum 1 tahun dapat 40 juta tiap bulan berapa? 480 juta kan? 1 tahun kali 10 tahun. Ya itu kita mengalih-alihkan orang ya, uang orang. Selanjutnya menjadi seorang pemikir yang konsepsional. Pak, lapor Pak, penjualan bulan ini Pak menurun. Cari tahu masalahnya apa.
masalahnya begini Pak, ini. Nah, sebagai seorang manajer itu berpikir, gimana ya strateginya untuk bulan depan itu penjualan kita naik. Makanya manajer ini orang yang komplit. Keuangan dia bisa, walaupun nggak full. Marketing dia bisa, leader dia bisa, pengambil keputusan wajib. Kenapa? Pimpinan tertinggi lah yang mengambil keputusan. Kan nggak mungkin Pak apa dengan keputusan. Lapor saya mau uji, ini begini masalahnya. Saya pernah berpasir. Dia keputusannya apa? Karena apa? Tupoksinya itu udah beda. Pak Nababat itu kerjanya menjaga depan, mengantar dan menjemput. Menentukan mengerjakan apa segala macam itu bicara ada pada uji. Ketentuan yang harus saya jalankan uji 9A saya kerjakan. Jadi Pak itu nggak ada diskusi Pak, misalnya uji bilang seperti ini ternyata nggak sesuai dengan apa Pak, ada dong. Beberapa kali saya pernah bilang uji pernah menaikkan honor dosen. Saya bilang yakin ini boleh dinaikkan. Alasannya apa sih Pak Asim bilang gitu? Karena saya lihat dosen-dosen kita itu rada malas ya. Kalau mereka rajin lebih dari ini saya minta untuk penggawean Inggris mereka dibahas lah sama-sama. Terjadilah hasil keputusan bersama menyorganisasikan terhitunglah angkanya itu berapa. Oke, segini layak ditambah. Berarti apa keputusan uji gitu kan? Saya hanya menyarankan yakin mengingatkan atau misalnya berdiskusi. Enggak, Pak Swin turunkan ini, ya saya Pak Swin naikkan ini, Pak Swin mahasiswa diliburkan, nggak usah ada perkelas kuliah, iya enggak kayak gitu. Tapi Pak Swin besok mahasiswa di rumah, kenapa liburan? Alasannya apa? Ada yang urgent nggak ada. Kan berdebat tuh kan. Nah itulah jadinya kalau sama kau ya ternyata miskomunikasi ada yang salah, harusnya tanggal sekian kita enggak. Ya. Selanjutnya mampu bekerja sama atau bekerja melalui orang lain. Nah, jadi kalau yang mudah itu bekerja melalui orang lain. Saya bilang lagi, mempekerjakan orang tujuan kita sama. Saya dapat untung, kalian dapat untung. Kalau saya dapat untung, kalian dapat untung, nah itu nggak bisa. Cepat-cepat ditinggalkan pekerjaan. Jadi kalau manajer ini dia makanya kata orang ngatur-ngatur aja. Kalau misalnya itu udah tahu, Pak Asmi kerjanya ngatur-ngatur aja. Ya karena kerjanya itu emang ngatur-ngatur aja. Buat ini di grup akademik. Buat ini. Tolong bawa prodi ini. Kerjanya gitu, perintah. Di Asmi laptop itu apa? Ada memang yang saya kerjakan khusus untuk mengenai itu. Misalnya jadwal, saya panggil ke prodi yang lain, saya panggil wakil ketua. Ini jadwal. Kita letakkan dosen ini di sini. Gimana cocok? Oke cocok. Naikkan ke pimpinan. Rapat. Buat bu ini bu begini. Ini kenapa dikasih waktu lagi? Alatnya apa? Kasih tahu ini alasannya. Padahal ini kenapa dikasih wirausaha? Iya bu, dia sudah punya sertifikat BNSP kewirausahaan. Ketika alasan kita kuat dan sesuai masuk akal, mudah-mudahan nggak diubah apapun. Tapi misalnya, kenapa ini dikasih mata kuliah ini? Nggak apa-apa bu, senang aja sih nggak dia. Kenapa bapak ini nggak dikasih mata kuliah ini, sedangkan dia jago di mata kuliah itu? Malah saja jadi bu, seleksi sama dia. Kan nggak kayak gitu. Nah, makanya kerja itu harus profesional gitu ya. Selanjutnya seorang mediator, misalnya nanti ada divisi A sama divisi B bentrok. Kalau bentrok secara pekerjaan berarti kata bersaing sama ini tidak ada masalah, bentrok itu. Misalnya pukul-pukulan. Nah, manajer masuk tuh sebagai orang penengah atau orang ketiga ya, orang tengah, mendamaikan masalahnya apa. Bisa saja hanya miskomunikasi. Kenapa? Divisi ini kan ibarat rantai bersatu, semuanya bergerak. Ketika satu saja nggak bergerak macet. Apa masalahnya? Cari masalah. Dengarkan divisi A ngomong, dengarkan divisi B ngomong. Setelah itu cari di mana sebenarnya titik masalah. Benang kusutnya di mana? Setelah ketemu, dimediasikan. Kira-kira kalau penyelesaiannya di mana? Divisi A cocok, divisi B cocok dah. Harus seperti itu. Jangan ketika misalnya Haikal berantem nanti misalnya sama Randy, saya di pihak Haikal. Nggak boleh juga. Saya di pihak Randy, nggak boleh juga. Saya harus netral. Apa masalahnya? Panggil Haikal sebenarnya. Ini Pak. Oke, tahan. Kamu versi kamu seperti ini. Panggil Haikal. Ini Pak. Kan belum ketemu nih kedua. Jelaskan. Sudah masalah seperti ini ketemu. Jadi gimana solusinya? Cari solusinya selesai. Apa? Oke selesai. Kenapa? Sempat bisa kita biarkan masalah itu terjadi berefek dengan tujuan akhir kita nanti. Yakin? Misalnya udah bentrok nih dua. Randy rajin kerjanya, Haikal malas-malas. Sedangkan divisi Randy dan divisi Haikal ini semuanya itu sama pentingnya.
Macet kan tuh? Macet. Makanya jangan dibela. Kenapa jadinya? Berefek ke karyawan ini. Aku pro Haikal lah, aku pro Randy lah. Akhirnya berkubu mereka. Sedangkan di organisasi itu kubu boleh ada tapi tujuannya sama. Orangnya aja beda. Kalau kata orang dulu kan rambut sama hitam, sekarang enggak. Rambut dia itu warna merah. Rambut sama hitam isi kota orang kan, tapi pemikiran orang berbeda. Dulu sekarang enggak. Rambut ada yang warna-warni, ada yang putih, ada yang warna mengecat putih rambutnya. Jadi rambut dan isi kepala tidak ada yang tahu, hanya yang punya badan dan warna hitam. Kalau sekarang Pak tahu warna hitam. Jadi bisa kalau warna merah saja. Saya tahu. Kalau aku cat rambut warna merah, nanti sebarin nama gue disebut Pak Aswin. Bisa ya. Oke, selanjutnya sebagai politikus. Sebagai politikus itu berarti kata bukan dibilang cerdik ya, tetapi apa ya? Kancil tahu. Mengerjakan sesuatu itu secara trik, tetapi tidak melanggar aturan dan tidak merugikan siapapun. Kenapa saya bilang politikus ya? Politikus itu kan kita nggak tahu yang mana teman, yang mana kawan. Maksudnya kerjakan saja, tidak melanggar aturan, tidak merugikan siapapun, tetapi mencapai diri. Berpolitik kita, seorang politikus berpolitik. Saya dengarkan nanti curhatan Randy, saya dengarkan curhatan Haikal, saya dengarkan nanti curhatan Aik, saya dengarkan curhatan versi Ira begini, versi Randy begini, Haikal begini, Aik. Pelan-pelan saya cari titik tengah di mana sebenarnya. Kenapa Haikal sama Ayu hampir sama cerita yang saya, Randy dan Ira hampir sama. Ketika gabungan dari 4 ini ada beberapa tuh yang sama. Saya nggak tahu. Oh, ternyata masalah itu. Kalau jadi tahu nggak? Oke, siapa yang punya masalah kita keluarin, ceritakan. Nggak kayak gitu. Bukan kampanye kita karena sebentar di itu bilang Pak kan seorang politikus kampanye ya Pak. Enggak, kayak gitu. Tapi cari tahu pelan. Kalau saya biasa bilangnya sering pergerakan bawah tanah, diam aja. Tapi kita tahu. Yang terakhir dari mana Bapak tahu? Ada lah. Ya. Nah, selanjutnya seorang diplomat. Diplomat itu bisa dipilih nanti kata misalnya divisi A pasti pergi ke sana. Saya mau membawa nama siapa? Nama Semua. Saya Asyik Akbar, perwakilan dari Semua. Semua begini. Nanti pergi ke kampus sana. Saya Asyik Akbar tuh orang tuh kenal saya. Asyik Akbar itu karyawan Semua. Bukan Asyik Akbar itu individu sendiri enggak. Kenapa? Diplomasi. Diploma itu kan meletakkan yang artinya kerjaan pimpinan dipindahkan karena belum bisa. Pak Swin, gantikan saya berangkat hadir wisuda kampus ini. Datang saya. Ketika saya di meja tamu, apa yang saya bilang? Dibilang keluarga? Enggak. Dari instansi mana Pak? Dari Semua. Gitu. Seorang diplomat. Saya sebagai media itu bisa menuliskan iken karena di iken ini misalnya orang yang rame ketika ada undangan launching atau apa iken saya kasih. Kamu pergi gantikan saya wakilkan Sukma untuk hadir undangan sana. Selanjutnya misalnya nanti Alenta ada undangan gereja KBP wakilkan saya dari Sukma. Kedua dari siapa? Ada Atleta aja. Enggak. Malah terkadang nanti kita kasih surat tugas. Nih, tugas. Jadi ketika datang dari mana? Dari Semua. Mana surat tugasnya nggak ada? Kan bisa aja nih ngaku orang. Enggak, ini surat tugasnya. Misalnya kayak hari Pak Putri pergi ke Januari itu ada pelatihan tim. Pak Putri masuk tugas dari maaf Pak, dari instansi mana? Dari Semua. Enggak ditanya siapa namanya. Cuma tanya dari instansi mana, Semua. Makanya seorang diplomat bisa dia meletakkan, mengirimkan, mewakilkan. Haikal berangkat ke sini, Dani berangkat ke sana, Maya berangkat ke sana, Ira berangkat ke sana, Ilma berangkat ke sana. Tujuan sama, mewakili dari Semua, perwakilan Semua. Nggak ada dibilang menggantikan Bu Cici, enggak.
Cuma bilang perwakilan dari tim Sukma. Saya pernah dikirim workshop kerjasama The Hill Rastadi. Izin Pak, dari instansi mana Pak? Dari tim Sukma. Ya, saya bilang, instansi dari mana Pak? Menggantikan Bu Cici. Nggak tahu Pak. Kenapa? Yang diundang ini instansinya. Kalau namanya diundang, berarti individu. Tapi punya instansi tim Sukma harap mengirimkan 1 atau 2 orang perwakilan. Walaupun Pak Nababan yang dikirimkan, Pak Nababan mewakili tim Sukma. Kali ini ikut lomba, ikut Okta, Esa yang lain ikut lomba, misalnya lomba bisnis, proposal bisnis misalnya. Oke, dikirimin lah. Ada afiliasi. Dan kamu dari mana? Kampus mana? Sukma Pak. Oke, yang Sukma kemari sebelah sini. Yang dari Pancabudi sebelah sini. Kalian lah diplomasi. Ini nanti bakal kalian alami. Dan arti kata, kami disuruh-suruh Pak. Enggak, mudah-mudahan kali ini menyuruh sebagai manajer. Kenapa Pak? Manajer itu kata orang biasanya bertangan dingin, bukan berdarah dingin, bertangan dingin. Ada manajer itu yang karakternya diem, tenang, terkadang ada yang ngomong aja, berita aja, tapi memang bagus gitu. Memang kerjaan itu ditugaskan untuk berita-berita. Saya berapa kali sering dikomplain, masih kerja berita. Ya, kalau nggak berita nggak kerja lah saya. Buat saya diem aja saya. Ya, kerja lah saya berdua. Tapi kalau udah di grup ini, ini kalau malah datang ini, langsung kan begitu juga bisa. Kamu kan cepet juga. Ini kok salah lagi nih? Kenapa belum saya? Nah, kalau nggak tahu nggak percaya ya makasih ya. Makasih saya mencari. Nah, seorang pengambil keputusan. Setelah semua dilakukan, harus ada keputusan yang diambil. Kenapa? Udah dilakukan semua, tapi Pak keputusan apa? Nggak ada, tadi santai aja. Jalan enggak? Iya kan? Enggak ya? Ada keputusan yang harus diambil. Nah, ini dia proses manajemen itu. Mana manajemen proses? Ada rencana, ada pengorganisasian, sekarang udah ada leading, controlling. Kalau semua ini berjalan dengan baik, baguslah kegiatan. Kalau tidak berjalan dengan baik, maka misalnya satu saja yang tidak berjalan dengan baik, misalnya apa? Leading, seperti bilang Randy. Sama nggak Pak? Apa jadi leading? Manajemen dan pimpinan. Kepemimpinan yang kurang baik, planningnya baik, organisasi baik. Kalau kontrol itu kan evaluasi ya, nggak berjalan sesuai rencana kita. Kenapa? Leadingnya baik. Begitu juga kalau planningnya nggak baik. Sejago-jagonya pemimpin itu pasti kerja keras berdarah-darah untuk mencapai tujuan. Nah, setelah itu controlling, evaluasi. Targetnya berapa? 10, dapat berapa? 9. Evaluasi semua. Apa masalahnya? Kenapa kita nggak bisa dapat 10? Misalnya kalian kuliah, dapat mata kuliah, dapat nilai semester 2 kemarin itu dapat nilainya B+. Kan kalian bisa tahu di mana kurangnya. Itu udah evaluasi secara tidak langsung. Apa yang salahku? Di mana kurang dapat B+? Kemarin banyak tuh Pak, saya kok dapat saya kok dapat B+, Pak, saya dapat B ini. Saya cek semua. Enggaknya dapat B, enggaknya dapat B+. Hanya saya kasih. Ternyata sistem hitungnya yang salah. Saya udah salah aku nih saya bikin kayak gitu kan. Perbaiki lagi. Ini kan kerjaan saya kan satu datang. Saya panggil di grup. Coba Nabil dan Putri datang ke ruangan saya. Apa Pak? Gak ada datanya, gua laptop sih. Jelasan, saya ini ngasih ke kalian dan bener kan nilainya? Bener Pak. Input kalian bener Pak. Tunjukkan ini Pak. Tapi Pak, rumus penghitungnya itu yang salah. Setelah diperbaiki, kembalilah tahu. Sempat kemarin nilai kan berubah-ubah. Iya Pak. Tiba-tiba yang A bisa jadi B atau B+, yang B aja jadi C atau C+, misalnya. Berubah-ubah, 1 minggu atau berubah-ubah nilai kalian. Oke, setelah itu kita lihat aja di sini dikatakan saya soal
Nah, perencanaan itu pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya. Nah, itulah planning, perencanaan. Direncanakan dengan baik. Kenapa? Rencananya sangat baik aja belum tentu pelaksanaannya baik. Apalagi perencanaannya tidak baik. Secara tidak langsung sedikit-sedikit tahulah kalian untuk membuat rumah kan. Pondasi itu harus bagus. Kalau misalnya rumahnya dibuat gak ada pondasinya, apa terjadi? Roboh kan? Nah, begitu juga kegiatan. Planningnya itu harus bagus. Sudah bagus kan planningnya, pelaksanaan di lapangannya terkadang ada yang minus. Ada. Human error itu pasti ada. Kelalaian. Bukan sengaja enggak. Cuma kelalaian. Dah, kurang kalau nggak sempurna caranya. Misalnya seperti itu. Ada. Yang kedua, organisasi. Mengalokasikan sumber daya dan pengaturan serta koordinasi aktivitas anggota organisasi untuk melaksanakan rencana. Setelah dibuat rencananya, laksanakan rencananya. Setelah itu kepemimpinan. Nah, setelah itu nanti ini saya buat misalnya Fahri ya namanya. Cari, nah Syahri Nasution, kamu kerja di lapangan. Iken, kamu kerja di kantor. Tessa sama Okta, kamu teman di Fahri, tapi divisimu ini. Saya berkontribusi, itulah memilih sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuannya tadi. Kan nggak mungkin saya suruh, misalnya nanti bagian BNN ya. Aku kerjaanku BNN Pak, aku itu bagian ini Pak. Kenapa? Manajer itu memang melihat aja, tapi dia mengevaluasi. Ketika misalnya kan staff ini dilihat cara kerjanya salah, teleponnya apa istilahnya? Saya lihat selama karyawan sekolah begini. Oh baik Pak, akan kita koreksi, akan kita evaluasi. Jadi saya dilihatnya karena yang bagus. Oh ini namanya sekolah karyawan kamu ya? Iya Pak. Kamu kerjanya bagus. Sudah nanti kasih remote ya. Apa Pak? Udah nanti beri ini atau panggil ke ruangan saya. Kerjaannya pakai HP sama ngomong. Tapi pengambil keputusan. Ketika gagal atau salah pengambil keputusan, selesai. Lihat waktu COVID datang. Gak ada yang salah pengambil keputusan. COVID aja sebenarnya kan. Banyak nggak efek? Banyak. Semua berefek. Orang miskin itu semakin banyak. Selanjutnya controlling. Nah itulah saya bilang koreksi, diukur sudah sejauh mana. Karena saya sebagai manajer, saya ukur juga diri saya. Udah oke belum? Atau masih ada kurang, ini masih belum bagus, belum mantap, belum paten aku di manajer. Tahun depan asah lagi. Karyawannya saya kasih pelatihan supaya lebih bagus. Jadi ketika kalian perform, saya sesuai meletakkan the right man and the right place, harusnya oke. Oke, ada pertanyaan? Ada? Oke, nah jadi pertemuan hari ini saya sudah sini. Thank you untuk diskusinya ini. Hari ini saya harap semuanya sehat selalu. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.